kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Murtafiah dengan NIM 2019-310027. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rengganisa Yuniastuti dengan NIM 2019-310029. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nuraini dengan NIM 2019-310031. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yelina Kristi dengan nomor induk mahasiswa 2019-310035. Baik, perkenalkan, saya Melia Putri Alamanda dengan NIM 2019-310036. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desi Agustina Talia dengan NIM 2019-310045. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amelia Isra Rahmah dengan NIM 2019-310046. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dimas Yudhistira dengan nomor induk mahasiswa 2019-310066. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan membawakan tema Company and Marketing Strategy. Sebuah perusahaan dalam setiap misi perusahaan memiliki jangka waktu. Yang pertama jangka waktu yang panjang, yang kedua jangka waktu yang pendek. Di sini di mana sebuah perusahaan atau company itu dapat menyusun strategi beberapa pilar yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Dalam jangka waktu yang panjang, dalam menyusun pilar-pilar strategi baik jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang, itu memiliki strategi yang berbeda-beda, dikarenakan jangka waktu tersebut tidak harus memberikan suatu kondisi yang sama dalam target pasar yang ingin ditentukan. Yang perlu diketahui, dalam situasi jangka waktu yang panjang, ada beberapa pilar penting yang disebutkan hanya ada 4 pilar saja. Yang pertama, situasi. Dalam memaknai situasi, harus menentukan terlebih dahulu permasalahan 5W+1H, yaitu apa, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Untuk menentukan permasalahan 5W+1H tersebut tidak lain diperuntukkan untuk mengetahui kondisi pasar yang benar-benar dibutuhkan terhadap produk kita agar tidak terjadi miss target terhadap market. Kedua, peluang. Setelah melihat situasi keadaan target market, maka kita harus jeli dalam melihat situasi peluang yang telah direset terhadap pasar tersebut menggunakan 5W+1H. 3. Tujuan. Ketika peluang telah didapat, maka menentukan bagaimana tujuan itu bisa sampai terhadap target market tersebut dan juga harus memiliki dampak terhadap perkembangan perusahaan. Dan yang keempat, sumber daya. Setelah menentukan 3 pilar penting tersebut, maka sudah saatnya untuk menunjang keberhasilan dibutuhkan sumber daya yang terhitung untuk dialokasikan terhadap suatu misi perusahaan dalam memproduksi produk tersebut terhadap target pasar. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkat koperasi. Di tingkat koperasi terbagi menjadi 4 urutan. Yang pertama, definisi, yakni mendefinisikan dengan jelas bagaimana arti dari tujuan yang akan didapat oleh suatu koperasi tersebut. 2. Set, yakni menetapkan tujuan yang telah didefinisikan dan ditentukan untuk diperoleh. 3. Desain atau merancang. Langkah ini merancang strategi marketing atau pemasaran bagaimana hal-hal yang cocok dalam praktek market yang akan dilakukan pada tujuan pasar tersebut. 4. Planning atau merencanakan. Semua dengan strategi yang telah ditentukan tertata dalam keadaan siap untuk pemasaran. Biasanya dalam planning ini dibutuhkan revisi terus-menerus untuk menentukan kecocokan antara konsumen dan produsen. Baik, untuk slide selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah suatu langkah yang telah disusun untuk menentukan riset pasar dalam mencapai tujuan pada peluncuran suatu produk atau merek tertentu. Pada dasarnya, strategi pemasaran dilakukan untuk menemukan suatu konsumen dalam pasar yang dialokasikan secara
sistematis untuk menentukan target yang ingin dicapai. Yang pertama, pemilihan pasar. Yang dimaksud di sini adalah menentukan target market mana yang akan ditawarkan atau kita launching produk tersebut. A. Tujuan. Yang jelas dalam membuat suatu produk yang kemungkinan market atau pasar membutuhkan produk itu. B. Peluang untuk memasuki pasar itu karena tidak ada produk lain. C. Tidak salah target pasar agar tujuan yang telah ditentukan dan sumber daya, material bisa dialokasikan dengan benar. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang kedua adalah perencanaan produk. Yang dimaksud di sini adalah merencanakan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan produk. Nah, aspek-aspeknya adalah, beberapa aspeknya adalah menentukan jenis, menentukan merek, dan hubungan personal. Loh, kenapa kok ada hubungan personal? Karena tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi interaksi antara si pembeli dan penjual. Nah, interaksi yang terjadi ini disebut dengan hubungan personal. Yang ketiga adalah penetapan harga. Ketika pembeli akan menetapkan harga kepada konsumen, pembeli harus memperhatikan beberapa aspek. Salah duanya adalah memperhatikan aspek biaya produksi dan harga dari kompetitor. Yang keempat adalah sistem distribusi. Maksudnya di sini adalah proses bagaimana produk bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, biasanya penjual akan memiliki reseller atau agen untuk memasarkan produknya. Selain akan menambah lowongan pekerjaan, juga akan memperluas pasar dari si produk tersebut. Dan yang terakhir adalah komunikasi pemasaran. Maksudnya di sini adalah cara memasarkan sebuah produk. Mengingat hampir segala aspek kehidupan telah berubah ke digital, maka pemasaran produk pun juga akan mengikuti. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menggunakan digital marketing. Digital marketing ini bisa dilakukan dengan penggunaan website ataupun toko online. Selanjutnya adalah mendefinisikan misi perusahaan. Misi sendiri berarti pernyataan tentang apa yang boleh dikerjakan untuk pencapaian sebuah tujuan. Sedangkan misi perusahaan adalah sebuah pernyataan tentang tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu dibuat, yang di dalamnya mencakup apa yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan untuk pencapaian sebuah tujuannya. Dalam hal ini, perusahaan mendefinisikan bisnis menggunakan dua batasan. Yang pertama adalah batasan produk dan yang kedua adalah batasan pemuas kebutuhan konsumen. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi misi perusahaan. Perusahaan yang kami ambil yaitu perusahaan Unilever. Tidak hanya menjelaskan tentang misi, tetapi kita juga membahas tentang tujuan dasar, dan yang ketiga ada strategi. Yang pertama adalah misi. Manajemennya membantu konsumen merasa nyaman, baik dan ingin menikmati hidup melalui brand serta layanan bagi orang lain. Senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan Unilever untuk terus tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan. Yang kedua, tujuan dasar. Tujuan dasar dari perusahaan Unilever sendiri itu tidak berubah, yaitu sesuai seperti misinya, dan mengusahakan keseimbangan di antara tahap-tahap dengan menyediakan produk yang bagus untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga ada strategi. Dengan tetap menjaga harga rendah kualitas tinggi, produk Unilever harus memperkenalkan kemasan-kemasan terbaru. Tetapi Unilever tetap mempertahankan kualitas produknya, dan Unilever tetap berfokus pada peluang pasar untuk menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok. Setelah pernyataan misi dan tujuan perusahaan, manajemen harus merencanakan portofolio bisnis
untuk produk dan kumpulan bisnis perusahaan terbentuk yang paling sesuai dengan SWOT. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap perencanaan portofolio bisnis. Perencanaan portofolio bisnis ini memerlukan 2 tahap. Yang pertama, menganalisis portofolio bisnis. Di sini perusahaan harus menganalisis portofolio bisnis terkini yang dimilikinya dana, memutuskan bisnis mana yang harus mendapatkan investasi lebih, kurang atau nol. Yang kedua, membentuk portofolio masa depan. Di sini perusahaan harus membentuk portofolio masa depan dengan mengembangkan strategi pertumbuhan dan pengembangan. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang merancang portofolio bisnis. Analisis portofolio merupakan suatu alat yang dipergunakan oleh manajemen untuk mengenali dan mengevaluasi berbagai bisnis yang membentuk perusahaan. Unit bisnis strategik atau UBS merupakan suatu unit perusahaan dengan misi dan sasaran terpisah, serta dapat direncanakan secara independen dari bisnis milik perusahaan yang lain. Berikut contoh gambar metode perencanaan portofolio yang paling terkenal dikembangkan oleh BCG atau Boston Consulting Group. Pertama ada STAR atau bintang, unit bisnis dengan pangsa pasar tinggi dan tingkat pertumbuhan pasar tinggi. Dalam hal ini, perusahaan harus mengeluarkan banyak uang untuk menandingi pertumbuhan pasar dan melawan serangan pesaing. Yang kedua ada question mark atau tanda tanya, merupakan unit bisnis dengan pangsa pasar rendah dan pertumbuhan yang cepat. UBS ini memerlukan banyak uang karena perusahaan harus menambahkan banyak pabrik, peralatan, dan karyawan untuk menandingi pasar yang tumbuh cepat dan juga didorong untuk ingin mengalahkan pasar. Yang ketiga ada cash cow atau sapi perah, unit bisnis dengan pertumbuhan lambat dan pangsa pasar yang tinggi. UBS ini kurang memerlukan investasi untuk mempertahankan pasarnya, sehingga hasilnya bisa digunakan untuk membayar kewajiban dan mendukung UBS lainnya. Yang terakhir ada dog atau anjing, unit ini dengan pertumbuhan lambat dan pangsa pasar yang rendah. UBS ini menghasilkan uang yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Di sini perusahaan harus berpikir untuk mempertahankan atau menutup UBS tersebut. Selanjutnya yaitu mengembangkan strategi untuk pertumbuhan dan downsizing. Di samping mengevaluasi bisnis terbaru, desain portofolio bisnis memerlukan pencarian bisnis dan produk yang harus dipertimbangkan perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan membutuhkan pertumbuhan jika ingin bersaing secara lebih efektif, memuaskan para pemegang saham, dan menarik orang-orang terhebat. Pemasaran mempunyai tanggung jawab utama untuk mencapai pertumbuhan menguntungkan bagi perusahaan. Pemasaran harus mengenali, mengevaluasi, dan memilah peluang pasar serta meletakkan strategi untuk menangkap pertumbuhan menguntungkan tersebut. Salah satu yang bisa digunakan yaitu kisi-kisi ekspansi produk atau pasar, atau bisa disebut dengan product market expansion grid. Seperti gambar yang di atas di sebelah saya. Yang pertama ada penetrasi pasar. Penetrasi pasar adalah nama yang diberikan pada suatu strategi pertumbuhan di mana perusahaan berfokus pada penjualan produk-produk yang ada di pasar-pasar yang telah ada sebelumnya. Yang kedua ada pengembangan pasar. Pengembangan pasar merupakan nama yang diberikan kepada suatu strategi pertumbuhan di mana unit bisnis berusaha untuk menjual produk-produk yang telah ada di pasar-pasar yang baru. Yang ketiga ada pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan nama yang diberikan kepada suatu strategi pertumbuhan di mana sebuah unit bisnis memperkenalkan produk baru ke pasar-pasar yang telah ada. Hal ini mungkin memerlukan strategi pengembangan kompetensi baru dan memerlukan program pemasaran yang baru pula untuk mengembangkan produk yang dapat diubah atau dikembangkan ke pasar yang telah ada. Dan yang terakhir ada diversifikasi. Diversifikasi merupakan nama yang diberikan kepada strategi pertumbuhan di mana sebuah bisnis produk-produknya baru dan di pasar-pasar yang baru pula. Ini merupakan langkah pemasaran yang lebih beresiko karena strategi bisnis yang bergerak dalam pasar yang baru memiliki sedikit atau mungkin tidak ada pengalaman atas produk baru tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Relationship building merupakan suatu sifat yang sangat diperlukan terutama bagi seorang pemimpin dengan tujuan untuk membentuk serta membangun hubungan serta relasi yang baik dengan pelanggan, partner, sehingga memudahkan proses pengenalan antara satu rekan dengan rekan yang lainnya dengan tujuan untuk kelancaran bisnis. Nah, relationship building di sini ada dua, yaitu manajemen hubungan pelanggan serta manajemen hubungan kemitraan. Manajemen hubungan pelanggan atau biasa dikenal dengan customer relationship management itu merupakan hal untuk membentuk serta membangun hubungan serta relasi dengan pelanggan dan diperlukan sebuah kunci karakteristik untuk memastikan bahwa hubungan tersebut akan membawa dampak yang positif. Nah, menurut Hollensen, terdapat kunci karakteristiknya, yaitu apa saja? Ikatan, kepercayaan, empati, dan resiprokal. Ikatan itu apa? Ikatan adalah suatu hubungan di mana terdapat dua pihak yang membentuk kesatuan demi sebuah tujuan. Sedangkan untuk kepercayaan itu merupakan suatu keyakinan antara kedua pihak untuk menepati janjinya dan tidak merugikan pihak lainnya. Sedangkan untuk empati sendiri, empati juga merupakan hubungan antara dua pihak di mana salah satu pihaknya itu melihat situasi atau memahami situasi jika ada pihak lawan itu menginginkan sesuatu. Sedangkan untuk resiprokal sendiri, itu adalah suatu hubungan juga antara dua pihak di mana saling memberikan sesuatu yang saling menguntungkan. Nah, di dalam manajemen hubungan dengan pelanggan ini hanya melibatkan hubungan antara dua pihak, sehingga langsung mengacu pada hasil kepuasan pelanggan dan berdampak pada nilai seumur hidup dengan pelanggan. Nah, jika pelanggan puas, maka pelanggan akan terus menjalin relasi yang baik dengan perusahaan. Nah, selanjutnya adalah manajemen hubungan kemitraan atau biasa dikenal dengan partner relationship management. Nah, di manajemen hubungan kemitraan ini pada dasarnya itu adalah sebuah sistem, strategi, dan sebuah kemampuan yang berbasis web yang memiliki tujuan untuk membantu membangun hubungan serta relasi juga yang jelas dan baik antara partner dan mitra. Nah, di dalam hubungan manajemen ini terdapat dua kemitraan, yaitu mitra di departemen lain dalam perusahaan dan mitra di luar atau pihak lain dalam sistem pemasaran. Nah, untuk mitra di departemen lain dalam perusahaan ini terjadi pada perusahaan yang sama namun pada departemen yang lain, sehingga disebut rantai nilai atau value chain. Nah, yang berarti terdapat sejumlah departemen yang melakukan aktivitas penciptaan nilai dengan mendukung dalam hal merancang, lalu memproduksi dan memasarkan serta mengantarkan produk perusahaan. Nah, sedangkan untuk mitra di luar atau pihak lain dalam pemasaran, nah, pada hal ini, pada sistem ini merupakan sistem pemasaran namun pada pihak luar, sehingga disebut jaringan penghantar nilai atau value delivery network. Nah, yang berarti terdapat beberapa jaringan-jaringan perusahaan yang terdiri dari pemasok, distributor, hingga pelanggan yang memiliki mitra satu dengan yang lainnya untuk kepentingan kinerja semua sistem. Nah, jadi di dalam manajemen hubungan dengan mitra ini terdapat dua hal mitra yang berbeda, namun pada akhirnya tetap mengacu pada hasil kepuasan pelanggan dan berdampak pada nilai seumur hidup pelanggan. Nah, atau customer long time value. Nah, jika pelanggan puas, maka pelanggan juga akan terus menjalin relasi yang baik dengan perusahaan. Baik, selanjutnya adalah strategi pemasaran dan bauran pemasaran. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini, gambar di slide. Nah, saya akan menjelaskan bagian yang oranye, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Nah, yang oranye ini adalah strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran itu ada segmentasi, ada penetapan target, ada diferensiasi, dan positioning. Nah, strategi pemasaran itu adalah sebuah logika yang diperlukan dalam suatu pemasaran. Nah, dengan maksud, pihak bisnis itu berharap dapat mencapai tujuan pemasarannya. Karena pada dasarnya perusahaan itu mengetahui jika perusahaan itu tidak dapat melayani semua konsumen dengan baik dan bergantung pada pasarnya. Oleh karena itu, terdapat strategi pemasaran perusahaan dengan membagi keseluruhan pasar melalui segmen terbaik dan hal lainnya.
yaitu ada market segmentation atau segmentasi pasar yang tadi, lalu ada market penetration atau penetapan target pasar, lalu ada positioning dan ada differentiation atau diferensiasi. Nah, untuk market segmentation atau segmentasi pasar ini merupakan suatu proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok-kelompok pembeli yang berbeda. Nah, dibaginya berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan perilaku bahkan sesuai dengan produk yang diperlukan. Sedangkan untuk market penetration atau penetapan target pasar, ini merupakan suatu proses dengan cara mengevaluasi berdasarkan daya tarik setiap segmen-segmen pasar tadi, serta memilih satu atau lebih segmen yang ingin dimasuki. Nah, selanjutnya adalah positioning. Positioning itu adalah suatu proses juga, yaitu pengaturan produk sesuai dengan tempat yang jelas dan sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya untuk differentiation atau diferensiasi adalah suatu proses juga, yaitu mendiferensiasikan penawaran dari pasar untuk menciptakan nilai pelanggan yang tinggi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya mengenai strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Untuk melayani semua konsumen dengan baik, maka setiap perusahaan harus membagi keseluruhan pasar, memilih segmen terbaik, serta merancang strategi. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan dalam strategi pemasaran. Yang pertama adalah tahap segmenting atau segmentasi. Dalam tahap ini dilakukan pembagian pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik atau kebutuhan yang sama. Dalam tahap ini juga bisa menggunakan pendekatan seperti contohnya ada demografis yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, serta pekerjaan. Yang kedua ada geografis meliputi wilayah, negara, kota, atau lingkungan-lingkungan tertentu. Yang ketiga ada psikografis meliputi kepribadian, nilai-nilai, atau gaya hidup. Dan yang terakhir ada perilaku dikelompokkan berdasarkan bagaimana cara seseorang menggunakan produk, loyalitas produk, atau manfaat yang mereka cari. Selanjutnya adalah tahap targeting. Dalam tahap ini, sebuah perusahaan harus menentukan segmen mana yang nantinya akan menjadi target pemasaran mereka. Ada beberapa proses yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam tahap targeting ini. Yang pertama adalah mengembangkan acuan pemasaran untuk setiap segmen pasar sasaran. Yang kedua adalah memilih target pasar. Yang ketiga adalah mengembangkan posisi produk serta profil segmen yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi dasar untuk mensegmentasikan pasar. Tahap selanjutnya adalah tahap positioning. Sebuah bisnis dapat menentukan posisinya melalui persepsi pelanggan atas produk yang ditawarkan dengan produk pesaing yang nantinya akan menghasilkan sebuah peta persepsi. Melalui peta persepsi ini, maka berbagai strategi penentuan positioning produk dapat dilakukan. Tahapan yang terakhir adalah tahap diferensiasi. Diferensiasi merupakan suatu proses pembedaan suatu produk agar terlihat lebih menarik. Jika sebuah perusahaan memiliki banyak sekali produk, maka perusahaan tersebut harus memastikan bahwa produk tersebut memiliki identitas dengan jelas, sehingga pelanggan atau konsumen tidak kebingungan saat menentukan pilihan. Setelah tahapan-tahapan dalam strategi pemasaran, selanjutnya adalah bauran pemasaran jasa. Yang terdapat dalam bauran pemasaran jasa, yang pertama adalah produk. Merupakan segala sesuatu yang bisa ditawarkan kepada pasar untuk mendapatkan perhatian dan kemudian dibeli, lalu dapat dipergunakan atau dikonsumsi. Yang kedua adalah harga, merupakan nilai uang yang ditukarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk tersebut. Yang ketiga adalah distribusi, merupakan saluran atau jalur yang produsen gunakan untuk menyalurkan barang kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah promosi, merupakan suatu komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pasar sasaran akan adanya produk dengan cara membujuk, mempengaruhi, meyakinkan target pembeli. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola usaha pemasaran. Untuk menentukan strategi dan bauran terbaik dalam mengelola proses pemasaran, perusahaan membutuhkan 4 fungsi manajemen, diantaranya yaitu analisis pemasaran, yang kedua perencanaan, yang ketiga implementasi, dan yang keempat pengendalian. Topik yang pertama yaitu tentang analisis pemasaran.
Mengelola fungsi pemasaran diawali dengan adanya analisis menyeluruh dari situasi perusahaan. Pemasaran harus melakukan analisis SWOT, di mana perusahaan harus menilai kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman secara keseluruhan. Perusahaan harus menganalisis pasarnya dan lingkungan pemasarannya agar menemukan peluang yang menarik dan mengidentifikasikan ancaman dari lingkungannya. Selain itu, perusahaan juga harus menganalisis kekuatan dan kelemahan perusahaan serta tindakan pemasaran yang mungkin dilakukan guna untuk menemukan peluang mana yang paling baik untuk dikejar. Tujuannya ini adalah untuk mencocokkan kekuatan perusahaan dengan peluang menarik dari lingkungannya, sekaligus meminimalisasi ancaman dan mengatasi kelemahan. Yang kedua yaitu perencanaan. Melalui perencanaan, perusahaan menentukan apa yang ingin dilakukan dengan masing-masing unit bisnis. Perencanaan pemasaran mencakup pengambilan keputusan dalam strategi pemasaran untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang strategis. Tiga yaitu implementasi. Implementasi pemasaran atau marketing implementation adalah proses yang mengubah rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran yang strategis. Yang keempat adalah pengendalian. Pengendalian pemasaran atau biasa disebut dengan marketing control ini melibatkan hasil evaluasi strategi dan rencana pemasaran serta mengambil tindakan korektif untuk mengetahui bahwa tujuannya itu telah selesai. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari isi rencana pemasaran. Yang pertama ada ringkasan eksekutif, yaitu proposal yang memuat tentang ringkasan isi dan tujuan dari rencana bisnis yang ditujukan untuk calon investor. Yang kedua ada situasi pemasaran saat ini. Sebuah gambaran target pasar dengan menampilkan informasi situasi terkini berupa kondisi pasar, kinerja produk, persaingan produk, dan juga distribusi produk. Yang ketiga ada analisis ancaman dan peluang, yaitu memperhitungkan bentuk ancaman dan peluang yang akan terjadi sehingga dapat membantu perusahaan untuk mengantisipasi dampak baik dan buruk yang akan dihadapi. Yang keempat ada tujuan dan masalah, yaitu memaparkan tujuan pemasaran yang telah disepakati dalam kurun waktu tertentu, serta mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga dapat mempengaruhi pendapatan penjualan perusahaan. Yang kelima ada strategi pemasaran, yaitu sebuah kebijakan perusahaan dalam menentukan target pasar untuk mencapai tujuan pemasaran secara maksimal dengan menggabungkan elemen bauran seperti pemasaran, produk, distribusi, dan harga. Yang keenam ada program tindakan. Adalah tindakan dari strategi pemasaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menjawab pertanyaan seperti berapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Yang ketujuh ada anggaran, yaitu sebuah gambaran dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan serta untuk memperkirakan laporan laba rugi perusahaan yang diajukan ke manajemen tingkat tinggi dan apabila telah disetujui maka akan dijadikan pedoman untuk biaya pembelian bahan, pemasaran, produksi, dan juga distribusi. Yang kedelapan ada kendali. Adalah sebuah proses pengendalian yang digunakan untuk mengawasi kemajuan tindakan dan untuk membantu manajemen yang lebih tinggi untuk meninjau ulang hasil implementasi serta menunjukkan produk-produk yang tidak sesuai sasaran seperti yang telah diharapkan. Terima kasih.